Pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. 7 ruas titik menuju Jawa Timur akan dijaga ketat selama pelarangan mudik mendatang. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat melakukan mudik meski sudah dilarang. Upaya ini dilakukan menyusul adanya aturan pemerintah yang melarang masyarakat mudik saat Lebaran nanti. 7 ruas jalan penyekatan oleh Polda Jatim dilakukan sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei. Adapun kendaraan yang nantinya boleh melintas saat Lebaran nanti adalah kendaraan yang memiliki surat tugas. Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mulai memetakan titik-titik penyekatan di tol maupun jalur alternatif untuk masuk ke wilayah Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah akan mendirikan pos penjagaan di semua perbatasan. Kendaraan yang berasal dari luar Jawa Tengah akan diputar balik. Nantinya akan ada kebijakan untuk warga yang bepergian dalam tugas dengan menunjukkan surat tugas dari instansinya. Penyekatan juga akan dilakukan pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Jadi ferry segala macam nanti akan kita tekan semua. Pokoknya plan D akan kami kembalikan. Kalau untuk antar kota, antar kabupaten, boleh silakan. Yang Pak Gubernur yang menyampaikan antar kota saja, kabupaten silakan untuk melaksanakan provinsi saja. Jawa Timur tidak boleh maju, Jawa Barat tidak boleh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk ke Jawa Tengah. Di titik-titik perbatasan juga akan dilaksanakan tes COVID-19. Pemprov Jawa Tengah tidak melarang warga melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tradisi menjelang Ramadan. Namun protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kapolri akan membuat aturan. Kita sudah komunikasi dengan kabupaten kota sekitar. Titik-titik akan kita siapkan untuk melakukan kontrol. Ya. Terus kemudian kita akan melakukan tes massal, begitu ya. Dan ya sudah kita susun. Tes massal itu di perbatasan masuk Jawa Tengah. Iya. Jajaran Satlantas Polres Kota Tegal, Jawa Tengah gencar melakukan pengetatan pemeriksaan sejumlah kendaraan dari luar kota yang terindikasi melakukan perjalanan mudik dihentikan. Penyekatan kendaraan dilakukan di jalur Pantura di depan Terminal Kota Tegal, Jawa Tengah selama 24 jam. Kendaraan berplat nomor luar Kota Tegal dihentikan dan diperiksa. Selain surat kendaraan, petugas juga memeriksa identitas pengendara dan penumpang serta surat bebas COVID-19. Pengemudi dan penumpang yang tidak membawa surat bebas COVID-19 langsung menjalani tes usap di posko yang disediakan. Kemudian kita sediakan sarana swab untuk mendeteksi apakah dia betul-betul memang negatif dari COVID. Di Karawang, Jawa Barat, petugas gabungan mulai melakukan penyekatan akses jalur keluar Jakarta. Penyekatan dilakukan di jalur perbatasan Karawang Bekasi, Jawa Barat. Penyekatan dilakukan untuk menyaring kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek yang terindikasi mudik lebih awal ke wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Bagi kendaraan yang akan mudik, akan diminta untuk putar balik serta dilakukan swab antigen di lokasi penyekatan. Nanti secara teknis kita akan berlakukan sebenarnya karena sudah ada adendum surat edaran yang dimulai dari tanggal 22 untuk pengetatan. Namun secara umum nanti di tanggal 6 baru kita benar-benar pengetatan dan peniadaan. Nah kalau sekarang masih
kita polanya pengetatan, artinya sampling, artinya swab antigen di tempat bagi yang nekat untuk saat ini. Ratusan warga Kepulauan Sumeneb, Madura, Jawa Timur memilih mudik lebih awal. Seorang balita menangis histeris lantaran kepanasan di tengah antrian ratusan pemudik tujuan Kepulauan di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb. Sejumlah pemudik mengaku sengaja mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik karena pembatasan transportasi umum pada 6 Mei mendatang. Untuk menghindari penyekatan di jalan, mereka memilih berangkat dini hari. Operator kapal Dharma Dwipa Utama Kalianget, Maman Surahman, mengatakan kendaraan pemudik khususnya diperkirakan akan terjadi dalam pekan ini sebelum pemerintah memperlakukan pembatasan transportasi umum, dan kendaraan roda 4 banyak didominasi plat luar seperti Jakarta, sementara puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi dalam pekan ini sebelum pemerintah memperlakukan pembatasan transportasi umum pada tanggal 6 Mei mendatang. Ribuan santri dari sejumlah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur mulai melakukan mudik. Sebagian dilakukan penjemputan oleh orang tua, sedang lainnya menggunakan kendaraan umum. Sementara kepolisian menyatakan santri mudik diperbolehkan dengan membawa hasil swab dan dilakukan sebelum tanggal 5 Mei. Pada tanggal 6 Mei mendatang. Ribuan santri dari sejumlah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur mulai melakukan mudik. Sebagian dilakukan penjemputan oleh orang tua, sedang lainnya menggunakan kendaraan umum. Sementara kepolisian menyatakan santri mudik diperbolehkan dengan membawa hasil swab dan dilakukan sebelum tanggal 5 Mei. Gelombang santri mudik masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Sebab sejumlah pesantren baru akan mulai libur pada tanggal 30 Mei 2021. Jumlah santri yang mondok di 150 lebih pesantren di Jombang berkisar 125.000 santri. Sementara di Jakarta, lonjakan jumlah penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat membuat ketersediaan ratusan kantong tes ginus habis. Seperti diketahui, tes ginus wajib dilakukan oleh calon penumpang kapal sebagai syarat melakukan perjalanan. Namun jika penumpang sudah memiliki surat tes antigen dengan hasil negatif yang berlaku 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, maka tidak perlu lagi melakukan tes ginus di Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas selama 2 hari, mulai dari tanggal 27 dan 28 Selasa dan Rabu kemarin. Hanya dalam waktu 2 hari saja kami di Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin trayek atau tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang.